Apakah waktu yang tersedia akan kita gunakan untuk laibun walahun atau untuk merampungkan pekerjaan kita? Banyaknya orang gagal menyelesaikan tugas karena laibun walahun ini. Banyaknya orang gagal mendapat selamat akhirat karena gara-gara di dunia ini laibun walahun. Yang seharusnya dikerjakan buat mengumpulkan sang malah habis untuk topoan ora karu-karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pagi ini kita akan membaca surah Al-Ankabut. Al-Ankabut mulai dari ayat 64 sampai dengan ayat 66. Al-Ankabut itu surat ke-29 ayat 64 sampai dengan 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Apabila naik ke dalam bahtera, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya. Akan tetapi ketika Dia Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarkanlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami anugerahkan kepada mereka, dan biarkanlah mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Shadaqallahul azim. Apabila orang ingin mengetahui kualitas sesuatu, maka dia harus mengetahui perbandingannya.
Kalau ingin menilai sesuatu, yang paling mudah adalah dengan menampilkan pembandingnya. Seberapa manis buah ini harus dibandingkan dengan buah yang lain. Baru tahu rasa bedanya manis tadi. Seperti apa terangnya lampu masjid Subulus Salam akan terasa manakala kita juga melihat lampu yang lain. Makanya suka ada kata-kata buah ini dengan ini manis mana. Lampu ini dengan lampu itu terang mana. Demikian juga ketika kita menikmati santapan. Tahu betapa nilai santapan yang satu apabila ada santapan yang lain. Dan dua-duanya disantap. Sebab nilai santapan itu ada pada lidah. Tidak bisa orang memutuskan yang ini lebih lezat daripada yang ini dengan cukup dilihat. Nggak bisa. Dan itu pasti tidak adil. Mosok lezat cuma dari bentuknya doang. Ini enak pasti nih, soalnya bentuknya cakep nih. Ini mah hitam banget dah, nggak enak pasti. Demikian juga pasangan kita, istri atau suami, kita bisa menetapkan seberapa nilai cantiknya istri kita kalau dia ngerendeng sama bini orang. Kalau cuma sendirian, ketemu dia tiap hari dia mulu, beda. Mungkin hari mungkin turun aja kualitas tuh bini. Tapi begitu direndengkan sama bini orang, terutama yang umurnya 80 tahun, nah baru tahu kita. Ternyata bini kita jauh lebih cantik daripada dia. Nah, Allah, ini penting untuk kita menilai sesuatu. Nah, di sini melalui firman-Nya ini Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan akhirat sedang membandingkan di antara dua kehidupan, yaitu al-hayatud dunya, kehidupan dunia, dan darul akhirah, negeri akhirat. Dibandingkan. Mengapa ini menjadi penting? Supaya manusia memahami nilai dunia dan tahu kualitas akhirat, kemudian mereka siap, sadar memilih yang berkualitas. Sebab apa? Manusia itu kan tarik-menarik di antara dua tempat.
ketika ada dua pilihan, mangga. Ketika dia miring ke sebelah kiri, berarti jomplang ke atas yang sebelah kanan. Ketika mail ke sebelah kanan, maka dia akan melepaskan kecondongan pada yang kiri. Sehebat apapun manusia, tidak akan bisa membagi pandangan dengan seimbang ketika ada dua arah mata angin yang dia lihat. Ayo sekarang coba. Pak Haji Dahlan melihat ke sebelah kanan ibu-ibu. Maka di saat beliau melihat ke sebelah kanan, tidak mungkin juga melihat sama ke sebelah kiri. Seperti itu. Dan ketika melihat ke sebelah kiri, ada Ustaz Taufik, ada Haji Mahali. Tidak mungkin di saat yang sama beliau bisa melihat ibu-ibu yang sebelah kanan belakangnya. Ini penting. Itu baru kulit luarnya. Bagaimana kulit dalamnya, rasanya. Jarang atau mungkin tidak adil manusia. Tidak adalah manusia yang bisa adil ketika melihat dua hal. Dia tidak berpihak, sulit walaupun yang dilihat itu tidak ada urusan dengan dirinya. Kalau misalnya seorang petinju Indonesia bertarung dengan petinju Filipina, masih pantas hati kita, teriakan kita mendukung petinju Indonesia dan menginginkan petinju Filipina nyungsep. Tetapi yang aneh, ini Filipina tinju dengan Thailand. Kan gak ada hubungan dengan kita. Coba tanya hati. Kita kadang-kadang pro nggak salah satunya? Jarang, biarin aja, nggak ada. Pasti hati kita condong salah satunya. Dan itu yang kemudian menyebabkan manusia mau berjudi. Urusannya apa? Oh, bola antara Persib lawan Jepara. Masih pantas kalau Haji Mahali kemarin mau diajak pergi nggak mau ke Kerapia. Alasannya itu. Walaupun pada akhirnya ikut juga karena ternyata TV tidak ada di sana siarannya. Kenapa kok beliau menolak untuk ikut ke pesantren Kerapia? Padahal itu gudangnya Quran. Karena ada Persijapnya. Kenapa? Beliau orang Jepara. Masih pantas ya? Dan ketika ternyata Jepara tidak bisa dilihat, terlebih ketika ternyata hasilnya kalah, beliau alergi mendengar kata Jepara. Sallallahu Muhammad. Allah memperbandingkan antara kehidupan dunia dengan negeri akhirat. Tujuannya apa sih? Supaya kita mikir. Kalau sudah mikir, hasil pikirannya itu benar, kemudian menimbulkan sikap yang benar dalam menyikapi ini. Jangan sampai salah pro dan salah kontra. Hidup ini kan pro kontra. Nah, seperti apa gambarannya? Ini dua di sini. Wa mal hayatud
dunya. Jika dibandingkan dengan akhirat, tidaklah kehidupan dunia yang macam-macam ini, yang menguras tenaga, pikiran, energi, dan rasa itu, sampai orang berani saling mencaci maki, saling membunuh, habisin waktu, lupa saudara, lupa daratan, lupa lautan. Itu kata Allah, jika dibandingkan dengan akhirat, keseluruhan kehidupan dunia ini illa lahwun wa la'ibun. Tak ubahnya seperti orang yang hidup, yang punya rumah tempat tinggal, kemudian dia melakukan dua pekerjaan. Satu lahwun. Apa itu lahwun? Lahwal hadis. Ngobrol-ngobrol sing ora karu-karuan. Dopoan. Kalau bahasa Betawi apa? Rumpi. Ada nggak yang ngurumpinya nginep di pos ronda? Nggak. Ini gambar pertama. Yang kamu bikin sibuk itu nggak, ubahnya seperti itu doang. Yang kedua, wala'ibun. La'ibun itu apa sih? Dolanan. Kita punya boneka. Dolanan boneka. Kita congklak. Nah seperti itu aja. Jadi kehidupan dunia ini kaya apapun, bikin letihnya kamu rata. Bagi semua manusia tidak ubahnya seperti ngerumpi dan mainan, gundu, lereng, panggal, sepak bola. Volumenya yang berbeda, tapi sama pada apanya? Pertama, ada akhirnya. Singkat banget. Dibandingkan dengan saya misalnya tinggal di Jakarta ini 40 tahun. Saya berada di rumah atau soak kerja haji soak dulu. Beliau tinggal di Sepatan itu sudah 30 tahun ya, lebih kurang ya, 30 tahun. Beliau punya la'ibun walahun. Suka ngobrol, suka ngontel, itu mainan. Sebanyak-banyaknya ngontel yang dia lakukan tidak sebanyak dengan waktu yang tinggal di rumahnya. Ngontel palingnya 1 jam. Tapi di rumah itu dihitung dari jumlah waktu yang beliau miliki di Sepatan itu jauh lebih banyak. Mandi 1 jam. Karena apa? Ketika masuk kamar mandi berikut merokoknya. Sampai digedor-gedor pintu itu. Keramasnya pakai samponya. Belum kukur-kukurnya. Apa kukur-kukur? Garuk-garuk. Silakan Ustaz. Loh, garuk-garuk itu nikmat dari Allah. Kalau nggak ada gatel, orang tidak tahu nikmatnya garuk-garuk. Ayo. Itu garuk-garuk nikmat nggak? Nikmat, mana buktinya? Terus diulang-ulang. Dan kalau nggak ada gatel, dia nyari-nyari mana yang digaruk hari ini. Nah, yang pertama, bahwa yang namanya gendu-gendu rasa, dopoan, main, itu dibandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari, hanya singkat. Datang, pulang, pergi, pulang, pergi, pulang. Sibuk kayak apapun pulang. Artinya apa? Kamu jangan kebanyakan dolan di dunia ini. Kamu mau pulang. Yang kedua, jangan terlalu banyak mainan. Kamu akan pulang. Apapun yang kamu dapatkan dari obrolanmu, apapun yang kamu dapatkan dari ngontelmu, dapat hadiah misalnya, terakhir nanti akan ditanyakan,
apa yang kau bawa pulang. Tapi anehnya, banyak orang yang tertarik melakukan dua ini. Siapa yang tidak suka? Terutama ibu-ibu. Urusan lahwun, dopoan itu, rumpi itu, wes. Itu ibu-ibu adalah makhluk spesialis ngerumpi. Dimanapun. Dan memang gurih. Apalagi ngomongin orang, wah, wes. Jarang saya bertemu dengan ibu-ibu ngobrol tuh ngomongin agama, jarang banget. Kalau enggak ngomongin orang, pasti makanan itu yang ngomongin. Atau alat-alat penampilan. Di rumah sudah ada kacamata, ada yang jual, beli lagi. Itu peristiwa kemarin itu kejadian di Klaten itu. Kacamata di rumah udah berbaris itu. Tapi ingat yang baru beli lagi. Saya ulangi. Sudah tahu bahwa la'ibun walahwun itu akan berakhir. Sudah tahu la'ibun walahwun itu banyak menghilangkan aktivitas yang seharusnya kita kerjakan. Tapi kebanyakan kita tertarik, lebih parah lagi, sudah tertarik, siap keluar biaya untuk main-main. Itu dunia. Kenapa? Dunia memang diciptakan menawan, tapi dia godaan yang bisa menguras energimu, menguras waktumu, dan menguras jatah bahagiamu di akhirat nanti. Orang apa? Ayo. Waktu yang sekiranya kita gunakan untuk membaca Al-Quran itu bisa menghasilkan 1 juz. Tapi kita gunakan untuk yang lain-lain. Ini dia. Nah, la'ibun walahwun. Seperti itu gambarannya. Jadi yang pertama, dia sementara. Yang kedua, pasti mengurangi waktu yang lain. Pilih sekarang. Apakah waktu yang tersedia akan kita gunakan untuk la'ibun walahwun atau untuk merampungkan pekerjaan kita? Banyaknya orang gagal menyelesaikan tugas karena la'ibun walahwun ini. Banyaknya orang gagal mendapat selamat akhirat karena gara-gara di dunia ini la'ibun walahwun. Yang seharusnya dikerjakan buat mengumpulkan sang, malah habis untuk topoan norak karu-karuan. Maka, kalaupun kita harus ngobrol, yang kita obrolkan harus ada hubungannya dengan akhirat tadi. Tidak apa-apa. Kalau kita main, mau ngontel kek, mau sepak bola kek, tapi hasil di tengah ngontel dan sepak bola, itu ada yang dibawa pulang untuk akhiratnya nanti. Di sini kita berdakwah, kita masuk. Yuk ngontel. Tapi zuhur, ayo kita sholat. Yang ngajaknya panen ribuan pahala. Tapi kan jarang kita. Yuk kita makan yuk. Sampai situ mungkin belum dapat pahala. Tapi begitu makannya bayarin orang dari situ pulang akhirat dapat ya. Maka sering-seringlah ngajak makan saya gitu loh. Ini nih. Sama seperti orang yang sedang bisnis. Orang yang sedang bisnis tidak melihat sesuatu kecuali pikirannya jadi bisnis. Nah. Jadi duitnya. Dimanapun. Sekarang musim MBG. Ya kan? Zakat jadi MBG. Dam jadi MBG. Korban pun jadi MBG.
Karena pikirannya itu dia. Seperti manusia. Dimanapun kita berada, konsentrasikan. Sadari bahwa dunia ini sementara hanya untuk mencari bekal ke sini. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pastikan selesai pekerjaan sudah ada investasi pahala di sini. Itu yang orang tidak tahu. Allah menyediakan banyak jalur pahala. Pintu surga saja 8. Kalau pintu surga 8 itu yang gede-gede itu kan. Ambil salah satunya sok. Di mana kita ambil? Mana kira-kira perbuatan yang bisa masukkan kita ke dalam surga? Di mana bisa kita lakukan? Kan jangan sampai ada waktu yang kosong untuk ngitung pasti dapat pahala. Ini ibadah, pastikan. Salaman kita, salaman yang berujung pahala. Gimana setelah salaman kita sering mendoakan ngaji bersama? Tapi kan ada salaman yang berujung dosa. Tinju. Itu salaman dulu nggak? Makanya selesai tinju ya saling memaafkan. Gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo coba dihitung-hitung waktu kita sekarang. Ngurumpinya berapa banyak kita sekarang? Maka jangan ada satu celah pun di mana engkau melakukan la'ibun dan engkau melakukan lahun, kecuali pastikan lahunnya berakhir dengan pahala. La'ibunnya berakhir dengan pahala. Kelihatannya aja nih main-main, tapi kok jadi pahala ya? Karena sekarang banyak orang yang penampilannya seperti ibadah tapi maksiat sebetulnya. Apa sih yang nggak jadi? Lahan maksiat sekarang. Saya akan bacakan kitab Imam Ibnu Abi Dunya, Qisarul Amal. Qisarul Amal bukan amal ya. Pendek angan-angan. Manusia ini angan-angannya lebih panjang daripada umurnya. Seharusnya umurnya lebih panjang daripada angan-angannya. Kalau saya tanya misalnya sekarang, yakin nggak Pak Haji Mahli masih hidup 30 tahun lagi? Mungkin nggak? Nggak, saya tanya Haji Mahli dulu, yang ahli kesehatannya. Wah, yang rajin sakit nggak saya tanya. Yakin nggak? Beliau sekarang 70. Yakin nggak sampai 100 tahun? Jawabannya mudah-mudahan. Itu bukan jawaban, mudah-mudahan mah doa. Syarif Rahmat mungkin nggak umurnya 40 tahun lagi? Ya secara teori dunia mungkin ya kan. Teori, mungkin aja, Allah kan kuasa. Tapi lihat umum standar kayaknya enggak. Tapi yang dilakukan oleh Syarif Rahmat seakan-akan mau hidup 1000 tahun. Ngumpulkan dunia sebanyak-banyaknya yang belum tentu kita menggunakannya. Ini yang lebih ekstrim ini kan sudah pernah saya baca di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang Abdullah bin Umar. Apa dia bilang? Ya Abdullah ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Hai Abdullah bin Umar. Ini sahabat yang diajak bicara ini putranya putranya Umar bin Khattab yang nanti jadi khalifah. Tapi dia sudah ngaji dulu. Sebelum bapaknya jadi khalifah dia sudah ngaji. Beda sama kita. Lu jadi pejabat dan undang pengajian buat dukungan politik. Umar bin Khattab belum jadi khalifah. Abu Bakar belum jadi khalifah. Rasul masih hidup. Sangunya sudah ada. Hei Abdullah bin Umar. Hiduplah kamu di dunia ini seolah-olah kamu orang yang berada di pengasingan.
Awabir sabirin, atau seperti orang yang nyebrang jalan. Masya Allah. Maka orang Jawa mengatakan, uripiro non dunyo ora suwe alian ganti zaman kang langgeng ngliwati margopati. Hidupmu di dunia ini tidak akan lama, nanti akan ganti zaman yang abadi melewati jembatan kematian. Itu jembatannya berang gitu loh. Ini hadis Nabi ini. Margopati. Jembatan kematian. Margo itu margi jalan, bisa margo sebab. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang yang berada di pengasingan. Namanya di pengasingan, kamu serba tidak tahu, maka tanya kepada orang yang sudah tahu atau orang asli situnya. Kenali karakternya. Loh. Yang kedua namanya di pengasingan itu ada waktunya kita akan pulang kampung. Berarti dunia ini bukan kampung kita. Coba diulang-ulang di hati kita. Aku hidup di Bekasi, ini bukan kampungku. Nanti ada kampung akhirat. Coba ditekan jiwa kita supaya sadar betul bahwa ini adalah ya sekedar pengasingan sementara di negeri orang lah. Jangan keterlaluan. Kalau berada di negeri orang, bangun rumah biasa-biasa aja lah. Ntar juga mau ditinggal buat apa sih? Kan gitu. Sesuatu yang akan ditinggalkan, jangan terlalu digede-gedekan. Tapi apa? Kalau kau punya duit, gunakan uangmu tuh bangun rumah di kampung. Bukan di sini. Buang sebentar doang di sini. Saya sering berikan contoh tuh warung Tegal. Itu yang sering saya bikin contoh. Bukan karena mertua saya orang Tegal, bukan ya. Ini kan secara kebetulan saja. Coba lihat. Ada nggak warung Tegal yang orangnya waktu ngelayan itu pakai jas? Ya, ada nggak warung Tegal yang di warungnya itu menggunakan kursi rotan? Lihat, tidur di belakangnya, belepotan badannya. Tiap hari disuruh orang. Telur, protes ya? Nyuruh-nyuruh lo. Ambil diri apa? Biar yang punya warung itu 60 tahun umurnya, bocah umur 10 tahun nyuruh pasti nurut, ya enggak? Pak, pakai telur, Pak. Ngomong bocah lo nyuruh-nyuruh. Enggak ada. Tidur itu di papan selembar. Karena apa? Dia sadar, aku kesini adalah pengasingan. Dan besok aku pulang. Tidak penting aku jadi apa di sini, yang penting saat aku pulang aku bahagia. Keluarga nunggu di sana. Begitu pulang ke sana, rumahnya sudah gede, bininya kelihatan cantik mukanya, senyum mulu bidadari itu. Dia lakukan semua itu untuk apa? Untuk kebahagiaan nantinya. Saya tidak tahu di sini suruh orang begitu datang ke sana, Pondok Indah lewat, Pak. Gile itu. Ambil pelajaran itu. Kalau warung Padang masih keren lah, ada gambar apa? Rumah gadang, kadang ada gambar gunung, ada sawah, ada macam-macam, walaupun nggak tahu tuh gunung di mana lah. Ada menariknya, ada ucapan selamat datang, semoga kembali lagi. Ada nggak warteg kayak gitu? Selamat datang, nggak pantas. Hari, nggak ada selamat datang juga. Kesederhanaan mereka lakukan. Berpeluh keringat, disuruh-suruh orang. Tapi yang dia pikirkan adalah bahagia di kampung halamannya. Ini kau di Jakarta ini, di dunia ini, pengasingan. Begitu pulang kampung, bawa duit banyak, rumah udah selesai, bininya senyum-senyum, tuh bidadari.
Tapi kalau di Jakarta bikin apa, bukan bikin orang Tegal, hasilnya buat poya-poya di sini, pulang kampung rumahnya reot, nggak jadi, bininya nggak mau bidadari, muka gila ya pasti. Yang ketemu bukan bidadari di rumah, ayam bekisar. Wayyuh. Ayo, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Siang dan malam kita nasihati diri kita bahwa hidup di dunia ini sementara, gharib, ngasing, nanti pulang. Nah, tetapi di negeri orang lain jangan melakukan kesalahan. Habiskan waktumu untuk mengumpulkan apa yang dibutuhkan di kampung halaman, karena memang tujuanmu ke sini untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ku ciptakan kamu, ditaruh di pengasih ini supaya kamu menghambakan diri padaku, kumpulkan pahala. Wes itu sebentar aja kok. Sarana udah kusiapkan atau enggak? Awabiru sabidin, hai Ibnu Umar, atau jadah kamu dalam kehidupan ini seperti orang yang seberang jalan, nyebrang jalan. Berarti kita dengan akhirat, dunia dan akhirat itu adalah dua bambing, apa dua? Ya nyebrang aja. Dua daerah yang dibatasi oleh jalan. Berapa lama sih nyebrang jalan? Berapa lama nyebrang jalan? Enggak lama kok. Lahir, hidup, nyebrang, mati. Enggak lama. Tetapi, nah ini namanya nyebrang jalan. Hati-hati. Tengok kanan, kiri. Karena yang nyebrang bukan kamu sendiri. Dan makin hari jalanan makin rame. Dulu paling yang saingan sama kamu cuma bebek, ayam, kan. Kesenggol nggak apa-apa. Tapi hari ini yang seliweran itu mobil bermesin. Dulu maksiat, ala ke gedung film, bioskop ketahuan kayak lunga kayak. Hari ini orang maksiat tidak usah pergi kemana-mana, bisa sendirian. Dulu kita mau melakukan perbuatan yang tercela, ada tempatnya. Tapi hari ini mah semua tempat di bumi berpotensi dijadikan tempat maksiat oleh manusia yang memang di hatinya ingin maksiat. Di mana sekarang nggak bisa maksiat? Di mana saja bisa. Dulu namanya ghibah itu ngomongnya di tempat-tempat bajingan tengik. Masjid sekarang penuh dengan ghibah. Oh. Sallu ala Muhammad. Yuk kita mau nyebrang. Tengok kiri kanan. Hati-hati. Jangan sampai nanti kamu ketabrak di jalan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Ada apa namanya, semacam teguran gitu buat kita semua. Di sini. Ittala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata 'ashiyatin ila an-nas faqala ayyuhan nas ama tastahyuna min Allah? Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala tajma'una ma la ta'kulun wa ta'muluna ma la tudrikun wa tabduna ma la ta'murun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu sore muncul apa? Dongol gitu. Ya datanglah, bahasa datang menghadap ke tengah-tengah manusia lalu mengatakan, "Hei manusia, tidakkah kalian malu kepada Allah?"
Ora isin kowe saka Gusti Allah. Kayak rahasia. Kamu tuh sepertinya nggak punya malu ya sama Allah. Bapak ada kayak Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Kenapa sih panjenengan mengatakan itu? Tajma'una ma la ta'kulun. Tajma'una mengumpulkan siapa kamu sekalian makan apa-apa, la ta'kuluna yang tidak makan siapa kamu sekalian. Wa ta'muluna dan mengangankan siapa kamu sekalian makan apa-apa, la tudrikuna yang tidak kamu gapai. Siapa kamu sekalian? Wa tabnuna dan membangun siapa kamu sekalian makan apa-apa, la ta'murun yang tidak kamu makmurkan. Apa enggak malu kamu? Dikumpulkan sebanyak-banyaknya makanan sing kamu aja enggak makan kok. Belum tentu kamu memakannya. Aja kebangetan. Ini urusan makan paling berat ini. Berapa meter sih usus kita? Siapa yang nyiapin sawah berpuluh-puluh hektar? Memang itu mau dimakan semua itu. Tapi yang aneh ya, aneh. Wa ta'muruna ma la tudrikun. Kamu menghayalkan, mengangankan, menginginkan yang belum tentu kamu bisa gapai dia. Kebangetan apa? Menghayalnya itu loh. Malu kamu. Belum tentu juga kamu bisa gapai itu ngelamunnya kebangetan. Menghayalnya itu pokoknya T dah sekarang mah. Bukan M lagi. Waduh. Bahasanya tuh udah keren. T nah. Dulu kan J tuh. Sekarang ganti lagi. Meter. Tim sukses kalau lagi ngomong tuh. Gimana sih? Udah kerjain aja. Jatahnya 2 meter. Maksudnya 2 miliar gitu. Ketinggian khayalan seseorang berbanding dengan kerendahan stresnya seseorang ketika gagal. Jadi kalau ada orang stres itu apa? A per X. Atau A per Z. A itu huruf pertama. X, 2 terakhir. Kemampuannya A, tapi khayalannya X. A per X sama dengan stres. Dan stres itu bin setruk. Jaraknya dekat. 2, kalau nggak setruk ya gemblung. Kamu menghayalkan sesuatu, belum tentu mampu kok. Jangan kegedean. Tidak ada larangan orang menjadi presiden, tapi ya kira-kira aja loh. Ngukur kakujur nimbang kana awak. Ngukur badan sendiri. Saya pokoknya harus jadi pemain voli internasional. Badan cuma 80 cm. Bener aja. Emang nyemesnya di kolong apa? Wa tabnuna ma la ta'murun. Kamu sibuk membangun gedung-gedung yang megah dan mewah. Belum tentu kamu tinggali. Lah, Jan. Kenapa kamu tidak sibukkan untuk mengumpulkan sesuatu yang nanti sepanjang masa akan dimakan di akhirat? Kenapa kamu tidak mengangankan dan menginginkan keindahan kebahagiaan akhirat? Dan kenapa kamu tidak bangun rumah di akhirat? Kata Nabi, kamu tidak punya malu. Tapi ada satu hadis qudsi. Allah berfirman, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin la betaghu thalithan ala la yashba'u batnuka
illa biturab. Asalnya wadian wadian min zahabin labtaghu sadisan ala la yashba'u batnuka illa biturab. Sekiranya ada seorang anak Adam yang punya 2 lembah emas, 2 gunung emas, niscaya dia akan menginginkan gunung emas yang ketiganya. Lalu ingatkan, ingat, la yashba'u batnuka illa biturab. Perutmu nggak akan pernah kenyang kecuali setelah makan tanah. Wah, ini kan kalau sudah makan tanah, makanya kalau ada orang serakah, cucilin tanah aja. Diri kita tentunya. Sallallahu Muhammad. Rasulullah bersabda, yahramu ibnu Adam wa yabqa minhu ithnatani al-hirsu wal amal. Manusia mencapai usia lanjut tua. Tapi ada 2 yang tidak pernah tua. Ada 2 dalam diri yang tidak pernah tua, muda terus. Apa? Al-hirsu, tamak, wal amalu, dan angan-angan. Biar tua kayak apa? Khayalannya masih mirip dengan yang muda. Makanya tidak mengherankan. Orang yang sudah setengah pikun pun kadang-kadang kalau masih bisa ngomong pengen jadi presiden. Ada yang kayak gitu. Pengen jadi lurah. Pengen jadi RT. Padahal sudah tidak memungkinkan dia mampu. Kenapa? Karena menganggap bahwa dunia kepangkatan itu adalah kemuliaan, dia tidak sadar. Itu adalah lahan pahala yang potensial menjadi lahan dosa. Nah, kita lanjutkan ayatnya. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Perhatikan, coba dibaca lagi terjemahan supaya kita bisa mengambil gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila naik ke dalam bahtera, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya. Akan tetapi ketika dia Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Setelah bicara perbandingan antara dunia dengan akhirat, Allah buat gambaran lain secara langsung, yaitu manusia naik perahu di lautan. Berarti kehidupan dunia ini juga bisa digambarkan seperti orang yang naik perahu di tengah lautan. Yang diinginkan cuma satu, selamat sampai itu. Ada juga orang yang naik perahu kelasnya lain. Bukan cuma selamat, tapi pengen mendarat bawa ikan. Dan nanti ada juga orang yang pengen mendarat dapat batu karang. Yang paling hebat adalah orang yang ketika sampai tujuan bawa mutiara yang mahal harganya. Itu kelasnya lain lah. Begitu kan benernya? Selama berada di perahu, kebanyakan orang itu rasanya takut. Oh. Yang diinginkan cuma kapan sampai.
Mengapa dia pengen cepat sampai? Karena yakin di tempat tujuan jauh lebih enak daripada naik perahu. Ayo. Karena yakin, dan itu cita-citanya. Begitu naik perahu, hanya satu cita-citanya. Yang penting sampai tujuan dengan selamat. Plus kalau ada, ini kan penumpang umum nih, penumpang ferry ini. Kalau penumpang ferry kan yang penting sampai. Tapi ada juga naik perahu pencari ikan. Pencari mutiara. Lain. Nah karena semuanya ingin selamat, melihat ombak yang kenceng, hanya satu harapannya. Minta tolong sama keluarga jauh. Minta tolong sama teman, dia juga sama sengsaranya juga. Sama takut dan bingungnya juga. Hanya satu. Da'awullah. Memohon kepada Allah. Pengen selamat. Itu umumnya kita. Pun di dunia ini. Orang dalam keadaan susah. Kemana-mana cari doa. Minta didoakan. Umum. Pengen selamat hidupnya. Tapi ketika mereka kami selamatkan mencapai puncak harapan, idza hum yusyrikun. Mereka malah musyrik, memperlakukan Allah sebanding dengan apa yang diberikan Allah. Miskin, naik perahu, oleng. Berdoa. Mukhlisin, bersih. Hanya pada Allah. Bolak-balik baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, terus saja. Tapi begitu kemiskinannya hilang, hartanya bertambah, maka dia memperlakukan harta itu seolah-olah Tuhan juga seperti Allah. Dina pada dipikat cintana, gitulah. Cintanya kepada harta benda sebanding dengan cintanya kepada Allah. Ini aja udah dicela. Perhatian kepada benda, harta benda pemberian Allah malah terkadang lebih tinggi daripada perhatian kita untuk bersujud pada Allah. Sok sekarang kita bandingkan. Ada nggak di antara kita yang ketika mendengar azan tuh rujuk langsung? Misalnya mimpi lagi setengah nih. Mimpi lagi setengah. Di mimpi itu lagi makan gitu, belum habis. Terus ada azan. Bangun nggak itu? Tapi kalau kita jemur kasur, ada hujan, lari nggak? Yang kayak gitu kok ngomong hamba Allah. Allah. Ayo banding-banding. Jadi sebenarnya mana sih yang lebih penting buat kita? Wasari'u ila magfirati min rabbikum, mengejar ampunan Allah atau ngejar jemuran tadi itu. Kepentut-pentut kue Melayu sampai lupa. Ini kok bunyi masih, ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kecepatan kita memenuhi undangan Allah, rasa bahagia kita memenuhi undangan Allah, itu masih kalah dibandingkan dengan kecepatan kita menuju undangan dunia. Bahkan kita hanya ingat Allah dalam keadaan susah.
Tapi kalau susah sudah dihilangkan oleh Allah, kita lebih konsentrasi pada kebahagiaan yang kita raih, melupakan sang pemberi kebahagiaan. Aneh tuh manusia. Dan anehnya, seringkali dunia itu menjadi alasan untuk meninggalkan Allah. Sebelum punya bini, rajin kita ngaji, rajin kita zikir, rajin ibadah. Kenapa kemarin nggak ngaji? Alasannya apa? Nganter. Alasannya apa nganter? Bini. Sebelum punya mobil, rajin kita ibadah, rajin ngaji. Begitu punya mobil, bukan semakin cepat ke tempat ibadah. Ditanya orang, kenapa kemarin nggak datang ngaji? Mandiin. Aneh. Kau punya mobil dari Allah. Selesaikan dulu urusanmu dengan Allah. Sisanya buat mobil. Kalau Allah murka, ku kasih kau mobil, bukannya tambah baik dengan aku, ku ambil kembali itu mobil. Dua pilihannya, mobilnya hilang atau kakimu pincang. Coba itu. Ada saja. Maka ketika seorang hamba dapat anugerah dari Allah, anugerah itu harus menaikkan cinta kita kepada Allah, nambah banyak waktu kita Allah dekat dengan Allah. Yang terjadi sebaliknya, idahum yusyrikun, musyrik. Dan mensyirikatkan Allah itu dengan apa? Dengan yang Dia kasih ke kita. Aneh banget sih. Menduakan Allah gitu loh. Ini kan kita ngomongin diri sendiri ya, bukan ngomongin orang lain gitu. Liyakfuru bima atainahum fatamalimatta'u fasawfa ya'lamun. Mereka kufur dengan apa yang kami berikan pada mereka. Biarkan mereka bersenang-senang, tapi nanti mereka tahu. Maka teruslah kita nasihati diri kita. Karena dunia ini sementara, janganlah menghabiskan waktu kita untuk dunia saja. Bahkan kalaupun kita sedang mencari dunia, jangan cintai dia, ambil dia, tapi cintamu tetap pada Allah. Karena apa? Dia ada juga karena Allah. Jangan cintai kekayaan. Miliki kekayaan, pergunakan kekayaan, cintai pemberi kekayaan. Sebab tanpa dia tidak ada kekayaanmu. Kau boleh cintai dirimu, tapi kamu tidak akan pernah ada tanpa dia. Maka cintai dia supaya selamat kamu. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.